Udah siap belajar ya hari ini ya? Oke. Ya, walaupun ini kita di jam-jam terakhir seperti ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar ya. Biasa ya, ini mau dulu sekarang. Mulai. Berdoa selesai. Oke, saya coba diakses lagi dulu ya. Hari ini berapa orang yang hadir? Dua, tiga. Dua atau tiga ya? Tiga. Oke, siapa aja? Artinya enggak? Ya bisa, artinya. Artinya kenapa? Sakit. Artinya sakit. Oke, terus bisa sakit. Oke, semuanya perhatikan dulu sini ke depan ya. Semuanya perhatikan dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, coba kita akan ingat lagi materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat nggak sebelumnya kita belajar materi apa coba? Statis. Oke, good. Subpokok bahasannya lebih spesifik. Medan listrik. Oke, sip bro. Gaya power. Oke, terus apa lagi? Nah, interaksi muatan listrik. Ada lagi yang masih ingat apa? Beda potensial. Oke, kita lihat di sini ya, kita lihat aja. Nah, kurang lebih ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Supaya tambah semangat lagi kita belajar ya. Oke, saya di sini punya sebuah video, tayangan video ya. Ini videonya adalah mengenai betapa pentingnya energi listrik dalam kehidupan kita. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk belajar, bisa menjadi inspirasi juga untuk kalian. Ya, disimak videonya. Oke, kita play ya. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mouse-mu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Ini bisa kalian lihat sendiri. Apa yang akan terjadi jika 1 tahun kita tidak ada listrik? Nah, tapi dari sini kita belajar sesuatu. Apa? Maka kita harus belajar bagaimana untuk menghemat energi listrik. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar materi tentang listrik dinamis. Pokok bahasannya kita akan belajar tentang apa bedanya rangkai yang terbuka dan rangkai yang tertutup. Gitu ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Kemudian yang kedua, menganalisis nyala lampu pada suatu rangkaian listrik berdasarkan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil percobaan rangkaian terbuka dan tertutup. Ya, itu. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya kita masih menggunakan model discovery learning ya. Untuk metodenya masih praktikum dan juga diskusi kelompok. Lalu untuk penilaian ada 3 aspek. 1, pengetahuan. 2, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Perhatikan untuk penilaian sikap di sana ya. Nah, sikap apa yang akan dikembangkan di sini? Yang pertama adalah bagaimana rasa ingin tahu kalian. Ya, kemudian yang kedua, kerjasama. Ketika kalian bekerja kelompok itu diskusi, gimana kerjasama? Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Ini udah sesuai kelompok ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, dibantu dulu bapaknya. Lagi lengkap ini. Sampai dibantu dulu ya. Kalau oke, yuk sekarang coba diperhatikan lagi ke depan ya. Nah, kita masuk pada bagian inti dari pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, saya akan tampilkan lagi ya. Nah, di sini ada video tentang rangkaian listrik. Ya, ada video tentang rangkaian listrik. Kalian simak dengan baik videonya ya. Kemudian identifikasi masalah apa yang muncul pada video tersebut. Ya. Identifikasi masalahnya apa, nanti
kemudian coba kita tuliskan dalam bentuk hipotesis. Bisa dipahami ya? Yuk, coba tulis dulu deh. Oke, di sini ada sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu buah saklar, kemudian terdapat 3 buah lampu ya. Ini lampu 1, ini lampu 2, dan ini adalah lampu 3. Oke, nah coba diperhatikan baik-baik ya, nyala lampu. Ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, ya, perhatikan nyala lampunya. Oke, ketika saya pindahkan lagi saklarnya ya, saya putar lagi. Oke, ya, itu ya untuk video demonstrasinya. Ada sesuatu yang sudah kalian dapat belum? Ada. Coba dituliskan dulu ya. Di kolom identifikasi masalah, kalian tuliskan dulu. Yuk, coba acungkan tangan dulu. Dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan identifikasi masalahnya? Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Mengapa pada saat sekolah diputar ke atas ketika mati dan pada sekolah diputar ke bawah lampu ke 1 mati? Oke, dapat sesuatu ya. Mengapa ketika saklarnya diputar tadi ya, itu antara lampu 1 dan lampu 3 itu berputar ya. 1 mati, 3 hidup. Yang 3 mati, yang 1 hidup. Nah, oke, sip. Bagus ya. Dari kelompok 1. Oke, yang lain. Dari kelompok yang lain? Kelompok 6, silakan. Kelompok 5 ya, silakan. Mengapa lampu tengah atau lampu 2 lebih terang dan selalu menyala? Oke, good ya, bagus nih. Tadi kelompok 1 yang dilihat lampu 1 dan lampu 3. Kemudian kelompok 5 yang dilihat lampu 2. Sekarang coba kita buat dalam bentuk rumusan hipotesis ya. Karena kalau ketika saklar dipindahkan, listrik ikut dipindahkan. Karena ketika saklar dipindahkan, diputar ya, maka arus listrik juga ikut berpindah. Oke, good ya. Oke, dari kelompok 5 lagi, ya silakan. Ramdan. Karena rangkaian listrik terus terhubung terhadap lampu 2. Karena listrik terus terhubung terhadap lampu 2. Oke, ya, karena rangkaian listrik terus terhubung pada rangkaian 2. Sudah? Oke, kalau sudah, yuk sekarang perwakilan kelompok ya diambil kitnya ya, diambil kitnya. Kemudian kalian siapkan alat dan bahan sesuai dengan yang ada di lengkap ini. So, silahkan diambil ya. Nah, nanti kitnya kalau yang tidak dipakainya kembalikan ke posisi semula ya, supaya nggak berantakan. Tapi ambil dulu. Nanti yang tidak terpakainya ya disimpan di pinggir lagi. Nah sekarang ya coba diperhatikan dulu ke sini ya. Kita akan masuk pada tahap pengumpulan data ya. Nah, jadi silakan kalian ikuti langkah percobaan yang ada di LKPD ya. Buat rangkaian listrik sesuai dengan yang ada di LKPD. Silakan. Persoalan yang pertama ya, ini rangkaiannya pasang semua yang tapi ada satu. Tapi kondisinya sih kabelnya terpasang ini ya, kabel terpasang. Kemudian coba nanti diangka-satukan ya. Oke, jadi sekarang kalian lagi di fase pengolahan data ya, lagi analisis ya. Iya. Yang satu sudah selesai pengolahan analisis. Lagi. Oke, sip, lanjut. 2 masih. Oke, lanjut ya. 3 sudah selesai? Masih. Oke, terus ya. Sana di sini ya. Oke.
Oke, bagi yang sudah pengolahan data ya, lanjut ke tahap pembuktian. Oke, ini sepertinya juga sudah lumayan ada ya, yang sudah selesai tahap pembuktian. Yang sudah selesai tahap pembuktian lanjut ke kesimpulan ya. Oke, selesai ya? Sudah, oke. Yuk kita sekarang masuk ke presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haidar dari kelompok 4. Pada tabel 1 kabel terpasang, kedudukan saklar tertutup, maka lampu menyala. Yang dapat kita analisis dari tabel 1 adalah lampu menyala karena kabel terpasang dan arus listrik mengalir ketika kedudukan saklar tertutup, dan saklar 0 terbuka tidak menyala karena arus listrik tidak mengalir ketika kedudukan saklar 0 terbuka menyala. Kesimpulan yang kami dapat adalah ketika menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup, saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Begitupun sebaliknya, jika kabel dilepas maka arus listrik tidak akan mengalir dan lampu tidak akan menyala. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok lain ya. Karena ketika saklar terbuka maka alur listrik berhenti. Yuk tepuk tangan dulu untuk kita ya. Oke ya, nanti untuk lebih jelasnya terima kasih penguatan saja ya. Silakan. Jadi kegiatan kita untuk presentasi hari ini sudah selesai. Oke, sekarang kita akan masuk pada tahap penguatan dan refleksi pembelajaran ya. Di sini kita belajar tentang rangkaian terbuka dan tertutup. Rangkaian terbuka dan tertutup. Oke, ini gambar ya. Potongan dari video yang di awal ditampilkan. Oke, di sini ada gambar yang pertama ya. Ini perhatikan saat sasarannya terhubung. Nah, sekarang kita putar di sini ya, diputar. Sekarang yang terputus jalur mana? Jalur satu yang terputus, jadi terbuka ya. Jadinya tertutup. Ya, dari jalur 2 yang menuju lampu 3 ini tertutup, itulah yang menyebabkan lampu ini menyala. Kenapa? Ada arus berarti. Jelas? Yuk, sekarang siapkan HP-nya. Kita akan masuk pada tahap evaluasi pembelajaran ya. Ada yang nggak bisa membuat? Yuk perhatikan lagi ke depan ke sini ya, perhatikan lagi. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah tuntas ya, sampai tahap evaluasi pembelajaran. Nah, untuk besok ya, kita akan masuk pada materi tentang hukum formal ya. Oke, selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah rapi semua? Sudah. Oke ya, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Silakan Bang Dani dipimpin dulu untuk berdoa lagi. Sebelum mulai kita berdoa dalam hati mulai berdoa selesai. Oke, terima kasih Bang Dani dan terima